Halo guys, apa kabar para film mania? Kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul Scout Guide to the Zombie Apocalypse. Film dimulai dengan seorang office boy yang sedang joget-joget. Dia rupanya bekerja di sebuah laboratorium penelitian. Di sana dia masuk ke suatu ruangan penelitian dan bertemu dengan si botak yang bilang jangan sentuh apapun. Namun bukannya menuruti nasihat si botak, dia malah melihat sesuatu yang aneh di ruang penelitian itu. Ada sesosok pasien yang terbaring di sana. Penasaran, si Obe yang rada-rada mabuk ini heran, ada apa dengan pasien ini? Lalu dia mulai gelagapan, pencet sana pencet sini. Ya, namanya juga orang mabuk. Tiba-tiba pasien tersebut bangun. Dan ternyata pasien itu adalah zombie. Melempar si Obe ke sana kemari. Si Obe minta tolong tapi tetap aja kagak kedengeran. Sedang si botak sibuk dengan mesin untuk mengambil kerikilnya. Dan singkat cerita si botak pun diserang. Lanjut ada 3 pemuda yang bernama Ben, Carter, dan Augie sedang mengikuti pramuka dengan Nina Rogers. Hari itu mereka bersemangat karena ada penerimaan anggota baru. Namun ternyata hanya 1 orang saja yang mendaftar. Bagi mereka itu sebuah hal yang biasa karena memang pramuka biasanya hanya untuk pemuda-pemuda culun. Terlihat Carter naik mobil bersama Ben. Di sana Carter meyakinkan kepada Ben untuk saatnya bertindak dewasa dengan cara mencari perempuan. Pembicaraan mereka benar-benar asik, namanya anak-anak baru puber. Tanpa sadar karena saking asiknya mereka menabrak seekor rusa. Keduanya lalu turun dari mobil untuk mengecek keadaan rusa tersebut, namun ternyata rusa itu sudah mati. Lalu Ben kembali ke mobilnya dan mendapati bahwa ternyata ban mobil mereka kempes apes banget. Apesnya lagi, ban cadangan mereka ternyata ukurannya tidak sesuai. Tidak lama kemudian, adiknya Carter, Kendall, datang. Wah, Kendall ini cakep juga ya. Ben rupanya kelihatan naksir berat sama si Kendallnya. Tapi Kendall datang beserta pacarnya dan juga temannya Chloe. Lihat Carter yang mulai puber ini lagi PDKT sama Chloe. Namun tampaknya keduanya saling tertarik. Sedangkan Ben terlihat kikuk di depan Kendall yang datang dengan pacarnya. Ben menceritakan kalau mereka lagi apes menabrak rusa. Namun Kendall berkata bahwa dia tidak melihat rusa yang mati itu. Ben pun kaget dan melihat ke tempat rusa tadi berbaring, dan ternyata rusa itu tidak ada, hanya ada bercak darah. Akhirnya Kendall menawari mereka tumpangan, namun tentu saja Ben tidak mau. Gengsi atuh. Carter yang begitu bersemangat menceritakan kepada Ben bahwa Chloe mengundangnya untuk menghadiri pesta senior yang berlangsung di tempat rahasia. Namun Ben tampaknya masih bingung dengan rusa yang hilang tadi. Carter yang lagi on fire habis ketemu Chloe terus merayu kepada Ben untuk mendesaknya ikut hadir di pesta malam ini. Ben tidak mau, namun dia terus mendesak Ben sampai akhirnya Ben pun mau. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang nenek yang marah-marah sama Carter dan bilang bahwa ayah Carter sering membuang sampah sembarangan. Lanjut ke pembina Morris yang begitu bersemangat jalan ke areal perkemahan. Di jalan ia menemukan ID card perusahaan yang tidak lain rupanya ID card si botak tadi. Si botak peneliti. Ia mendengar sesuatu dari semak-semak dan tampak seekor rusa menyerangnya. Rusa itu menyerang dia membabi buta. Untunglah dia membawa keris keberuntungannya sehingga dia berhasil membunuh rusa itu. Namun selama dari rusa ia diserang oleh botak ilmuwan tadi yang sudah menjadi zombie.
Carter dan Ben pergi ke swalayan untuk berencana membeli bir buat persiapan pesta. Namun karena tidak mempunyai KTP, mereka menyuruh seorang pengemis untuk membeli bir. Lalu seorang poluan dengan tonjolan yang wah lewat. Di sana mereka juga bertemu dengan Dennis, kakak kelas mereka yang amat seksi. Tampaknya pengemis suruhan Carter terlalu sinting untuk membeli bir dan Carter berusaha masuk untuk membantunya. Sementara Ben berpapasan dengan Dennis yang tampaknya tasnya sedang jatuh. Dennis mengucapkan terima kasih dan menawarkan bantuan untuk membantu mereka membelikan bir. Ben dan Carter segera menyusul Augie. Di sana mereka bingung kenapa pembina Rogers belum datang juga, padahal biasanya dia tidak pernah terlambat. Malam itu, Augie curhat bahwa ia sebenarnya sedang sedih karena habis ditinggal ayahnya. Namun dia bangga memiliki sahabat seperti Ben dan Carter yang selalu menemaninya. Tengah malam, Carter membangunkan Ben untuk mengajaknya segera pergi ke pesta. Ben yang ares-aresan pun terpaksa ikut dengan Carter. Di pesta itu, Kendall kesal karena Carter belum datang. Saat akan menyalakan mobil, ternyata Augie ada di sana. Augie kecewa pada Carter dan Ben yang akan meninggalkannya. Augie mempersalahkan mereka untuk pergi ke pesta. Ben dan Carter akhirnya terus pergi ke pesta. Di jalan mereka bingung kenapa jalanan begitu sepi. Mereka berniat mampir ke swalayan untuk membeli camilan. Namun swalayan itu juga nampak berantakan. Lalu Carter melihat tempat hiburan malam yang tidak ada penjaganya. Melihat kesempatan itu, mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Carter pergi ke ATM untuk mengambil uang. Ben pun menunggu Carter di klub itu dan ia melihat seorang gadis penari menari di hadapannya. Ketika gadis itu mulai bergoyang-goyang, lalu tiba-tiba Carter datang. Namun leher gadis itu putus dan darahnya muncrat ke Carter. Bersamaan dengan itu muncullah penjaga klub yang lagi-lagi kali ini botak, datang untuk mengejar mereka. Mereka pun sembunyi di toilet. Untunglah di saat yang tepat akhirnya Dennis datang dan langsung menembak zombie itu. Untunglah akhirnya mereka bertiga dapat berkumpul. Sedangkan Augie pergi ke rumah pembina Rogers untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pembina Rogers tidak ada di rumah. Sempat-sempatnya si Augie boker di situ. Habis boker, tiba-tiba muncul pembina Rogers dengan tingkah dan wajah yang menyeramkan. Pembina Rogers langsung menyerang Augie dan mereka pun main kejar-kejaran. Untunglah Augie berhasil membakar pembina Rogers dan mengikatnya di kursi. Sementara Ben, Carter, dan si cantik Dennis yang kebingungan pergi ke kantor polisi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka mendapati pengumuman bahwa kota akan segera dievakuasi. Mereka juga melihat zombie-zombie itu mengejar mereka. Mereka pun lari menyelamatkan diri dari kejaran zombie itu ke sel. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan menunggu bantuan datang. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara musik yang sangat keras dan zombie-zombie itu rupanya mengikuti arah suara musik itu. Ternyata Augie yang melakukannya dan Augie pun segera mencari teman-temannya di dalam. Ben berusaha meraih kunci dari sel itu, namun tiba-tiba Augie datang dan tanpa sengaja menendang kunci itu sehingga masuk ke saluran pembuangan. Untunglah Augie masih punya akal untuk membebaskan mereka. Mereka pun akhirnya lari keluar, namun zombie-zombie itu mengejar mereka. Hanya ada satu zombie yang tetap dapat lolos. Zombie yang tadi poluan berdada wah itu terus mengejar mereka. Carter tampaknya tidak dapat menahan diri. Ben segera meneriaki Carter untuk kabur. Akhirnya mereka pun berhasil kabur, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan pengemis yang sudah menjadi zombie. Augie pun mencoba memperdayai zombie itu. Lalu tiba-tiba zombie itu ditembak oleh seseorang yang rupanya tentara, yang pada akhirnya menjelaskan kepada mereka bahwa ada sebuah virus yang menyerang kota. Carter pun teringat kepada adiknya Kendall yang sedang berada di pesta. Mereka datang ke alamat tempat pesta itu berlangsung yang ternyata adalah tempat pembuangan
pembuangan limbah. Aogi yang melihat hal itu mengejek mereka, namun rupanya Carter tersinggung dengan sikap Aogi sehingga mereka pun berdebat macam debat anggota DPR di Senayan sana. Saat mereka terus berdebat, ternyata Dennis diserang oleh tentara tadi yang sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya mereka berhasil menolong Dennis. Namun dari radio tentara itu terdapat informasi bahwa kota itu akan segera dirudal. Carter yang panik mengajak mereka semua ke rumahnya untuk mencari alamat pesta itu di kamar Kendall. Namun di rumah Carter mereka segera dikejar zombie itu. Mereka pun lari ke kamar dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan meloncat turun dari kamar itu. Untunglah Ben mendapat buku tempat alamat pesta itu berlangsung. Setelah mendapatkan alamat itu, Dennis pergi mencari bantuan, sedangkan mereka bertiga mencoba melawan dengan alat-alat seadanya yang mereka ambil dari supermarket. Kendall bertengkar dengan pacarnya yang ternyata Kendall mengetahui bahwa pacarnya sudah memberikan alamat palsu kepada Carter. Tiba-tiba dari belakang Lois yang sudah berubah menjadi zombie siap menerkam mereka. Untunglah tim pramuka itu datang di waktu yang tepat. Ben menyuruh Kendall untuk segera meninggalkan gedung, sedangkan ia dan yang lainnya akan mengulur waktu. Mereka terjebak dan tidak menemukan pintu, tapi Aogi sudah menyiapkan bom di kaki Ben. Mereka panik karena Aogi pun juga berhasil menyalakan sumbu bom itu. Untunglah Dennis datang dan mengajak mereka kabur lewat saluran pembuangan. Aogi pun akhirnya berhasil menyalakan bom dan akhirnya dor. Tiba-tiba datanglah zombie pembina raja mereka jatuh dan akhirnya datang pasukan tentara. Setelah semuanya berakhir, Ben mulai modus sama Dennis, tapi Dennis berkata bahwa Kendall lah yang